Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membahas akidah dasar seorang muslim. Maka ketika kita bisa dipertemukan, kita bisa belajar tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kata yang pantas kita ucapkan keluar dari lisan kita kecuali adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seputar 3 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Artinya, ketika kita mengaku bahwasannya kita adalah seorang muslim, setidaknya kita harus tahu 3 hal ini. Jangan sampai ketika kita ditanya kita tidak tahu, atau jangan sampai ketika kita mengaku muslim tapi kita tidak tahu hal tersebut. Yang pertama adalah hendaklah bahwasannya seorang hamba ia mengenal Rabb-nya, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya bagaimana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala setidaknya dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memelihara kita, memelihara seluruh makhluk di alam semesta ini dengan karunia dan nikmat-Nya, sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat rububiyah, yang artinya adalah menguasai, mengatur, mendidik, mentarbiyah. Sebagaimana tarbiyah kita kenal ketika orang mengatakan tarbiyah, ayah bunda mentarbiyah anak, maka maksudnya adalah ayah bunda memelihara anak tersebut itu sejak kecil, dan seluruh kebutuhan sang anak ayah bunda penuhi. Apa saja yang dia butuhkan kita penuhi, kita ayomi. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang mudah agar kita bisa memahaminya, yaitu tarbiyah, rububiyah. Karena semua orang tahu apa itu tarbiyah, apa itu pendidikan, apa itu namanya mengayomi, apa itu namanya memelihara. Sehingga ketika menggunakan kata rububiyah ini, mentarbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menjelaskan lagi secara naluri kita, secara akal sehat kita bisa mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu mentarbiyah, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi manfaat maupun menolak kemudaratan. Inilah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala ini berlaku bukan hanya ketika
seseorang masih kecil, bahkan ketika orang tersebut sampai ia dewasa. Dan bukan hanya mencakup tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat rububiyah Rabb berlaku pada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Karena semua yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang, bulan, dan mengaturnya sedemikian rupa. Inilah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segala sesuatu. Allah memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada setiap manusia. Bahkan kepada seorang bayi yang baru lahir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah agar bayi yang baru lahir tersebut dia mengetahui kemana dia akan mendapatkan makan. Ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah. Allah menaruh insting kepada seorang bayi yang baru lahir sekalipun sehingga dia tahu di mana ia akan menyusu, di mana dia akan mendapatkan pertumbuhan, di mana dia akan mendapatkan kasih sayang. Adapun yang kedua, bagaimana cara seseorang mengetahui bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita dan tiada zat yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah seorang makhluk dari kecil bahkan sampai dewasa. Sehingga tauhid rububiyah ini membawa konsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberi makan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi rezeki kita, yang mengatur segala lini hidup manusia, maka secara tidak langsung naluri manusia akan mengetahui siapakah yang berhak disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan naluri ini, insting ini, sifat dasar ini, fitrah ini kepada setiap manusia. Siapapun itu, ketika kita tanya, siapakah yang paling berhak disembah? Pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun orang kafir Quraisy, ia mengatakan, siapa yang berhak disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran orang kafir Quraisy, mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka menyelewengkan peribadatan uluhiyah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyandingkan peribadatan kepada selain Allah. Mereka menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Gambaran sederhananya begini, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ayah, ia bekerja pagi, siang, malam, banting tulang untuk menafkahi sang buah hati tercinta dan menafkahi bunda, menafkahi sang istri. Kebutuhan apa saja yang diminta oleh sang istri, oleh sang ayah, sang suami dipenuhi. Istri misalnya minta mobil baru, diberikan. Istri minta shopping setiap pekan, dilayani. Istri minta dibelikan emas, dibelikan oleh suami. Istri minta rumah baru, diberikan kepada suami. Istri minta misalnya ATM yang tidak ada limitnya, unlimited. Kapan saja bisa
belikan. Bahkan ketika istri misalnya meminta uang belanja bulanan sebanyak apapun, ternyata dilayani, diberikan oleh sang suami. Namun suatu ketika ternyata sang istri ini dia mendapatkan fasilitas dari sang suami, apapun yang dia inginkan diberikan oleh sang suami. Tapi ternyata mohon maaf, sang istri ini ternyata dia berbaktinya atau taatnya kepada bukan sang suami, kepada suami orang, kepada suami tetangga, atau kepada suami-suami yang lain. Misalnya punya lelaki simpanan. Maka pertanyaannya, apakah seorang istri ini bisa dikatakan seorang istri yang tahu diri, seorang istri yang berbakti, seorang istri yang patuh kepada suaminya? Tidak. Karena suaminya banting tulang, menghalalkan, memberi apapun yang diinginkan oleh sang istri, sang pujaan hatinya, sang buah hatinya, ia selalu berusaha untuk memenuhinya. Akan tetapi sang istri ternyata ia taat, dia berbakti, dia mendengarkan arahan selain kepada suaminya. Sedangkan kepada sang suami, sang istri ini membangkang, tidak mau taat, berkata kasar, bahkan tidak mau melayani apa yang diinginkan oleh sang suami. Maka beginilah cara mudah kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Semua segala sisi unsur kehidupan kita ini sejatinya tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang sukses sekalipun, dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia bisa bekerja di instansi yang bergengsi, dia bisa menjadi orang yang cerdas, dia bisa menjadi orang yang disukai oleh orang lain, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah sekalipun itu tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya ketika seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segala lini kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kehidupan kita ini, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan kita, yang mana kemudahan hidup ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain, maka lantas bagaimana ketika ternyata seseorang dia kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tersebut itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang tidak tahu balas budi. Ini kita sebagai manusia saja kita bisa memahaminya seperti itu. Ketika misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian suatu ketika orang tersebut itu ternyata tidak membalas kebaikan kita, walaupun toh sebenarnya kita juga tidak mengharapkan. Misalnya orang yang kita bantu ternyata bersikap kasar kepada kita, bersikap acuh tak acuh kepada kita, cuek. Maka orang yang tahu kebaikan kita kepada orang tadi pasti mengatakan itu orang yang tidak tahu diri, itu orang yang tidak tahu sopan santun, itu orang yang tidak tahu rasa berterima kasih. Begitu juga sebagaimana seseorang misalnya dia bertamu ke rumah saudaranya, rumah tetangganya, kemudian dia masuk ke rumahnya, kemudian dia berlaku semena-mena, misalnya semena-mena, duduk asal-asalan, kemudian ketika sang tuan rumah belum mempersilahkan untuk makan, tiba-tiba dia langsung nyelonong masuk ke dapurnya ambil makanan. Atau misalnya dia datang kemudian memecahkan vasnya, vas bunganya, kacanya dan lain sebagainya. Inilah, maka semua orang tahu bahwasannya orang ini adalah orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak tahu sopan santun. Maka jangan sampai kita sebagai manusia menjadi orang yang tidak tahu rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita beribadah malas-malasan, ketika kita beribadah
kita ogah-ogahan, nanti-nanti, maka benar sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Yang butuh adalah kita. Kita butuh ibadah. Karena apa? Itu tadi. Ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu sopan santun. Ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah juga meminta kepada pohon, meminta kepada penunggu pantai, meminta kepada penunggu gunung, maka itulah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu sopan santun, orang-orang yang tidak tahu tata krama. Beginilah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita sehingga secara akal naluri hati seseorang dia mengetahui siapakah yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Maka cara ketiga seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seluruhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan hanya menciptakan manusia saja, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan seluruh sarana dan prasarana, apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan yang begitu banyak macamnya, tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak macamnya, sayur-sayuran yang begitu banyak macamnya, pohon-pohonan. Dan bahkan Allah bukan hanya menciptakan sungai saja. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan laut, pantai, danau, gunung, dan lain sebagainya. Kita bisa mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kekuasaannya. Ciptaan-ciptaan Allah, kita bisa mengenal Allah dari ciptaannya, dari tanda-tanda kekuasaannya. Semua kita bisa mengetahui. Maka lucu ketika seseorang dia mendaki gunung dengan alasan saya ingin mendaki gunung tujuannya agar bisa mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang mendaki gunung, ternyata dia meninggalkan sholat atau melakukan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek kemaksiatan di atas gunung, maka bagaimana ungkapan katanya dia ingin mengenal kekuasaan Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin mendaki gunung yang ribuan meter. Namun ketika dia diseru untuk mendatangi sholat yang mana masjidnya di depan rumahnya hanya berjarak 10 meter, 20 meter, 30 meter, 100 meter, dia tidak mau mendatangi masjid tersebut. Maka perlu seseorang ketika itu dipertanyakan bukti cintanya, bukti katanya dia ingin mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah selanjutnya yaitu dari cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda kekuasaannya, ciptaannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dulu kita belajar, kita pernah mengenal istilah teori Big Bang. Bahwasanya teori tersebut mengatakan bahwasannya bumi ini tercipta dari pecahan-pecahan planet atau tercipta dari sesuatu yang tidak disengaja. Maka ini bantahannya apa? Kalau namanya sesuatu yang tidak disengaja, pasti ketika namanya membuatnya, menciptakannya, itu ya asal-asalan. Pertama mungkin asal-asalan, kedua mungkin cuma satu jenis. Misalnya bunda ingin membuat roti, ya tiba-tiba ya buat misalnya roti bolu, ya yang dibuat roti bolu.
Tidak mungkin misalnya dari bahan roti bolu tersebut itu bisa menjadi misalnya roti sus kering atau roti apa, atau misalnya jadi kue tar atau lain sebagainya. Tapi kalau bolu bisa jadi tar atau lain sebagainya. Ya intinya namanya dari ketidaksengajaan itu pasti yang terjadi ya mungkin nggak sempurna, atau misalnya cuma satu jenis jenis saja. Tapi coba kita perhatikan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bumi ini ada berbagai macam, bukan hanya satu jenis. Kita tahu ada pohon, kita tahu ada buah-buahan. Buah-buahan itu bukan cuma apel, ada stroberi, ada jeruk, ada anggur, ada manggis, ada semangka, ada melon dan lain sebagainya. Banyak. Begitu juga dengan sayuran. Kalau misalnya bumi ini tercipta dari sesuatu yang tidak disengaja, harusnya tumbuh-tumbuhan itu hanya satu jenis. Begitu juga dengan manusia. Manusia ada yang, mohon maaf, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada juga yang misalnya matanya biru, ada juga yang matanya coklat. Ini macam-macam. Maka ini menunjukkan bumi itu diciptakan bukan dari ketidaksengajaan. Sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi, menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya sedemikian rupa. Bukan asal-asalan, yang penting jadi, yang penting ada yang tinggal di bumi, yang penting ada penghuninya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah merancangnya sedemikian rupa. Maka ketika kita mengetahui Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya, dari tanda-tanda kekuasaannya, maka ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bantahan kepada seseorang yang mengatakan, loh kalau misalnya orang non-muslim misalnya, kemudian padahal dia orang yang baik, dia hidup di dunia jadi orang yang baik, dermawan, suka menolong orang lain, tapi kenapa kok nanti di akhirat ternyata dia misalnya masuk neraka? Maka ini jawabannya. Dari apa? Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, menyiapkan manusia, mendidiknya, memberikan fitrah, memberikan insting yang selaras dengan selaras dengan akal sehat manusia, selaras dengan keinginan manusia, selaras dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka ketika seseorang misalnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat layak orang tersebut itu akan mendapatkan siksaan di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akal sehat manusia bisa untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak untuk disembah, mana yang tidak layak untuk disembah, mana yang layak untuk ditaati dan mana yang layak untuk tidak ditaati. Dari cara Allah Subhanahu wa taala membuat fitrah manusia itu lurus. Kemudian dari cara Allah Subhanahu wa taala, dari cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya, indahnya ciptaan Allah, kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya sedemikian rupa. Inilah bagaimana seseorang agar dia bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara-cara ini. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun manusia agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa baik
manusia itu mau menyadarinya atau tidak menyadarinya. Semua itu sudah Allah letakkan pada setiap jiwa manusia. Dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perlu paksaan, tanpa ada perlu seseorang yang harus membimbingnya. Ini sejatinya. Namun memang terkadang seseorang harus ada yang membimbingnya, mengarahkannya, karena fitrah-fitrah manusia zaman sekarang itu sudah banyak melenceng dari asalnya, dari kodratnya. Baik dari propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam, benci dengan Islam, akhirnya mereka menyelewengkannya, sehingga manusia ini bagaimana caranya agar manusia ini tidak tahu siapa sesembahan sejatinya yang berhak dia sembah. Para iblis, para setan, para jin mengerahkan bala tentaranya, baik yang berupa jin, kemudian setan atau iblis jin yang berupa manusia. Dia kerahkan agar manusia itu tidak mengenal hakikat siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal zat yang berhak dia sembah. Melalui propaganda yang anti-Islam, propaganda yang menjauhkan seseorang dari agamanya, seseorang dijauhkan dari masjid, seseorang dijauhkan dari kajian, seseorang dijauhkan dari sejarah kemuliaan umat Islam. Inilah bagaimana cara orang-orang yang tidak suka Islam, dia menjauhkan umat ini dari hakikat kaum muslimin dan bagaimana mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba, yaitu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia mengenal dari rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian ia mengenal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengenal Allah dari ciptaan-ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah ia harus mengenal agamanya. Maka ketika seseorang harus mengenal agamanya, setidaknya dia harus mengenalnya dari beberapa fase berikut ini. Yang pertama, ia harus mengetahui dan yakin bahwasannya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Innad dina indallahu wal Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan kenapa kok agama selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama, agama Islam adalah agama penutup para nabi. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebab kenapa agama selain agama Islam itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena agama selain agama Islam ini pertama sudah banyak perubahannya, sudah banyak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kemudian agama-agama tersebut telah banyak terpecah belah karena disebabkan hal-hal di luar ajarannya, seperti hasad, dengki, iri dengki. Semua agama samawi mengatakan iri dengki, hasad itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan selain agama samawi sekalipun mereka mengatakan hasad, iri dengki, kemudian sombong itu adalah perbuatan yang tercela. Sehingga inilah agama selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sudah banyak perubahan, dan perubahannya ini banyak disebabkan karena hasad, sehingga ia ingin agar dia diakui keberadaannya.
sehingga akhirnya dia membuat agama baru. Kemudian yang kedua, seseorang harus mengenal agamanya, yaitu agamanya, apa itu agama yang ia yakini. Agama yang dia yakini adalah agama Islam. Maka pertanyaannya, Islam itu apa? Pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan apa itu Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah selain Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia tunduk, patuh, pasrah dengan menjalankan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan seseorang berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Maka ketika ayah bunda barangkali ada yang ketinggalan kajian kita, bisa dicek kajian pertama, mengenal ajaran agama Islam lebih dekat. Maka insya Allah ayah bunda akan mendapatkan penjelasan yang lebih luas dibanding pertemuan kita kali ini tentang Islam. Kemudian yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang mengenal agamanya. Ia mengenal tingkatan-tingkatan agama yang ada dalam agama Islam ini. Yang pertama, dia mengenal tingkatan pertama adalah Islam. Dan tingkatan kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang dalam beragama. Maka kita dapati seseorang ketika mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi ternyata dia belum beriman. Oleh karena itu Islam diletakkan pada posisi pertama, posisi yang bawah. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi ternyata dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana tidak beriman? Ia mengaku berislam, tapi ternyata dia tidak beriman kepada Allah, yaitu dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia misalnya meminta kepada pohon, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, bintang, lemparlah aku, karena aku sudah tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini. Pujangga zaman sekarang. Atau misalnya seseorang ternyata dia berislam, ternyata dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ternyata ketika datang sebuah hadis sahih, dia mengatakan, oh nggak mungkin agama Islam seperti ini. Ini bukan Islam. Padahal yang dia tolak itu adalah sesuatu hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau misalnya ternyata dia mengamalkan amalan yang Rasulullah SAW tidak perintahkan. Maka dia tersifati dengan sifat Islam, akan tetapi dia belum beriman pada sebagian rukun-rukunnya. Dan lain sebagainya. Dan tingkatan yang kedua adalah iman. Seseorang yang sudah berislam, pasti Islam. Kemudian seseorang yang beriman, pasti dia sudah berislam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia terkadang belum ihsan. Karena ihsan ini adalah tingkatan yang tinggi, lebih tinggi dibanding iman. Maka kita dapati seseorang misalnya, dia beragama Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terjatuh dalam kesyirikan, dia beriman kepada Rasul, kepada kitab dan lain sebagainya, tapi terkadang dia ternyata masih bermaksiat ketika sembunyi-sembunyi. Dia bermaksiat ketika tidak di hadapan orang lain, maka ini dia belum ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu tingkatan yang paling tinggi dalam beragama adalah ihsan, yaitu ketika engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di hadapanmu. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Maka ketika engkau tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu, engkau masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau masih
menerjang larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka ketahuilah bahwasannya Allah fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Allah mengawasimu dimanapun engkau berada. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenal dua hal yang harus diketahui oleh seorang muslim. Pertama, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berhak disembah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah agamanya. Dia mengenal siapa yang harus agama apa yang harus dia anut, agama apa yang harus dia pegang teguh, agama apa yang harus dia jalankan konsekuensinya, dia patuhi rambu-rambunya. Maka yang ketiga yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah dia harus mengenal siapa nabinya, siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang diterima di sisi Allah. Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bisa menumbuhkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan, dengan dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mudah patuh, hatinya akan mudah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ia akan mudah menerima. Oh, ini hadis sahih. Ketika datang hadis sahih, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak akan membangkang, dia tidak akan begini dan begitu. Oh, ini tidak sesuai dengan hawa nafsu saya, ini tidak sesuai dengan saya, ini tidak sesuai dengan zaman ini. Enggak. Anggapan-anggapan sepele seperti itu akan dia buang jauh-jauh, karena dia mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengetahui sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan mungkin seseorang bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak mengenal kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut itu dari kaummu sendiri, dari golonganmu sendiri, dari manusia, bukan dari selain manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Agar apa? Kalian memudahkan. Inilah tadi tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mentarbiyah manusia melalui Rasulnya. Allah mengutus Rasul dari golongan manusia, dari golongan yang semisal kita. Berbicara dengan bahasa kita, berinteraksi dengan interaksi umumnya manusia. Sang Rasul juga makan dan minum. Dan sang Rasul ini azizun alaihi ma aniktum. Dan ternyata Rasul ini berat ketika umatnya mendapatkan hal-hal yang memberatkan. Maka kita kenal Rasulullah SAW, beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umat manusia ini diwajibkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Karena Rasulullah SAW merasa berat, kasihan umatku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan agar diberikan keringanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada umat manusia ini sholat 5 kali sehari semalam, yang mana 5 kali ini setara dengan 50 kali salat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah SAW ini tersifati dengan sifat yang haris, yang menginginkan kebaikan, keselamatan. Rasulullah SAW dengan gigih
berdakwah kepada umat manusia, menyebarkan agama Islam agar umat manusia ini terbebas dari kejahilian, kebodohan. Umat manusia ini terbebas dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini amat belas kasihan, beliau Raufur Rahim, beliau berkasih sayang kepada siapa? Beliau berkasih sayang kepada kawan maupun lawan sekalipun. Inilah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung, begitu mulia. Maka sesuatu hal yang wajib bagi seorang muslim, mengaku seorang muslim, dia mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh ketika ada orang selain orang muslim, dia mengenal Rasulullah SAW, mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Tapi ketika kita sebagai seorang muslim ditanya, siapakah itu Muhammad bin Abdullah, dia tidak tahu. Ya pokoknya itu Nabi Muhammad, itu yang diutus di bangsa Arab untuk mengajarkan agama Islam. Tapi dia tidak kenal sifat-sifatnya. Maka sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, witing tesno jalalan soko kulino. Seseorang itu suka karena seringnya berinteraksi, seringnya bertemu, seringnya mengenal. Begitu juga tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita akan sayang, akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Maka bisa jadi ketika kita tak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal ajaran apa yang Rasulullah SAW bawa, akhirnya kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dari apa-apa yang Rasulullah SAW tidak perintahkan. Maka ini bahaya. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, malah kita mengekspresikan kecintaannya di luar apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Maka ketika di sini hal yang ketiga adalah mengenal Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka di dalamnya mencakup beberapa hal. Yang pertama tentang siapakah Nabi Muhammad SAW, apa nasabnya. Nabi Muhammad, nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim. Dan Hashim ini dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Jazirah Arab. Dan Quraisy ini dari bangsa Arab, dan Arab tersebut berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda tentang menyebutkan siapa jadi diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih anak dari anak keturunan Nabi Ismail yang banyak itu, Allah pilih Bani Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy dari anak keturunan Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari suku Quraisy tersebut. Suku Quraisy tersebut itu ada banyak, bukan hanya Bani Hashim, ada berbagai macam. Bani Umayyah, Bani lain sebagainya. Bani Abdul Manaf, Allah Subhanahu wa taala memilih dari suku Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak keturunan Bani Hashim yang banyak. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memilih Rasulullah itu bukan ketidaksengajaan. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW itu dari sesuatu yang terbaik, dipilih yang paling baik. Bukan asal-asalan. Maka ini menunjukkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia. Bahkan orang suku Quraisy sekalipun, mereka yang memusuhi Rasulullah SAW, mereka tidak berani mengkritik Rasulullah SAW dari segi nasab ini. Karena mereka mengakui Rasulullah SAW huwa khairuna min khiyarina. Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang paling baik dalam
suku kami. Maka ketika kita mengenal bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, orang yang paling mulia, maka kita akan mudah untuk taat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika kita mengenal bahwasanya ada seseorang yang sifatnya budi pekertinya mulia, dia misalnya dari golongan orang-orang mulia, dan dia ternyata menjadi orang yang terpelajar, maka takdim kita, kecintaan kita, ketundukan kita kepada orang tersebut itu pasti akan lebih tunduk, lebih akan memuliakan. Berbeda ketika kita kenal dengan seseorang, misalnya orang tersebut nasabnya tidak jelas, bahkan kalau misalnya diketahui orang tuanya, ternyata orang tuanya itu orang tua yang, mohon maaf, yang tidak terkena track recordnya tidak baik misalnya. Maka ketika kita tahu, walaupun misalnya anaknya jadi orang yang baik, terkadang ada sedikit rasa suudon, rasa jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Karena apa? Ya karena misalnya nasabnya itu tidak jelas. Kemudian, berapakah umur Rasulullah SAW? Setelah kita mengenal nama dan nasabnya, kita perlu mengetahui umur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW umurnya adalah 63 tahun. 40 tahun beliau habiskan sebelum diangkat menjadi nabi. Dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Kemudian 23 tahun setelahnya beliau habiskan sebagai nabi dan rasul. Dan Rasulullah SAW beliau dilahirkan pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Abrahah dan bala tentaranya yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Fil. Beliau dilahirkan pada tahun gajah, pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, para ulama berbeda pendapat. Kapankah Rasulullah SAW dilahirkan? Ada yang mengatakan pada tanggal 12, ada yang mengatakan pada tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat yang paling masyhur, Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal tahun gajah. Dan Rasulullah SAW Allah wafatkan dalam usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka di sini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu pendapat yang masyhur Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 dan Rasulullah SAW diwafatkan juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dari sini bisa kita pahami, Rasul ketika seseorang misalnya melakukan perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka ini lebih tepat dikatakan sebagai merayakan atas kematiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Ya karena kelahirannya itu masih diperdebatkan. Sedangkan kematian wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Bahkan ada yang menguatkan pendapat Rasulullah SAW dilahirkan itu tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12. Ada salah seorang ulama yang menguatkan. Maka jangan sampai ketika seseorang niatnya misalnya merayakan kecintaan Nabi Muhammad merayakan kelahiran Rasulullah SAW, katanya sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, malah ternyata dia pada tanggal 12. Kalau begitu saya rayakan pada tanggal 12. Thayyib, kalau dirayakan pada selain tanggal 12 Rabiul Awal, pertanyaannya, pernahkah Rasulullah SAW merayakan hari kelahirannya? Rasulullah SAW tidak pernah merayakannya. Marilah ada pertanyaan, Rasulullah nggak mungkin merayakan hari lahirnya sendiri. Thayyib, kalau begitu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para ulama,
yang keilmuannya diakui, khazanah keilmuannya diakui, tidak pernah merayakannya. Maka lantas bagaimana kita merayakan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh generasi terbaik umat ini? Apakah kita masih mengaku cinta Nabi? Padahal kalau seandainya kita mengaku cinta Nabi, masih banyak hal-hal yang perlu kita ekspresikan, bukan hanya perayaan. Apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan, apa-apa yang Rasulullah SAW larang, itu lebih layak untuk kita taati. Dan Rasulullah SAW tinggal di Mekah, dan ayah beliau meninggal, Abdullah, ketika beliau masih dalam kondisi kandungan ibunya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ketika berusia 6 tahun, sang ibunda wafat. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Dan ketika beliau berusia 8 tahun, sang kakek meninggal, sehingga kemudian dia diasuh oleh pamannya, adik ayahnya, yaitu Abu Thalib. Sampai Rasulullah SAW menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dari sini kita bisa mengetahui fase kehidupan Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. Fase pertama adalah 40 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Kemudian fase kedua adalah ketika beliau berdakwah di kota suci Mekah selama 10 tahun. Dan ketika itu sholat 5 waktu belum diwajibkan. Dan 3 tahun, fase ketiga adalah 3 tahun beliau di Mekah. Ketika itu sholat sudah diwajibkan. Dan fase yang keempat adalah 10 tahun ketika Rasulullah SAW hidup di kota suci Madinah. Dan di saat itu banyak syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Mulai Allah turunkan zakat, puasa, dan lain sebagainya. Pokok-pokok pelengkap ajaran agama Islam ini, rukun Islam. Kemudian selanjutnya kita mengenal Rasulullah SAW dari nubuwah dan risalahnya. Beliau SAW diangkat menjadi nabi dengan sebuah wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dengan inilah ketika surat Al-Alaq ayat 1-5 ini turun, ini menunjukkan Rasulullah SAW telah diangkat menjadi seorang nabi. Adapun Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul, yaitu dengan surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah engkau, berilah peringatan kepada orang-orang di sekitarmu, agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwahkanlah ajaran tauhid ini kepada umat manusia agar umat manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita mengenal Rasulullah SAW dari segi asalnya dan tempat hijrahnya. Rasulullah SAW dilahirkan dan beliau berasal dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota suci Madinah setelah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sang Rasul hijrah ke kota suci Madinah agar umat Islam ini bisa beribadah dengan tenang di kota suci Madinah. Dan umat Islam ini bisa semakin banyak pemeluknya, ajaran agama Islam ini semakin banyak dipeluk, ajaran agama Islam ini semakin banyak diketahui oleh orang lain, bukan hanya penduduk Mekah saja. Adapun tema dakwah Rasulullah SAW, dan bukan hanya tema dakwah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad saja tema dakwahnya ini, akan tetapi tema dakwah para nabi dan rasul itu adalah satu sama, yaitu memperingatkan umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berbuat syirik. Inilah
Tiga hal yang perlu kita ketahui ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengenal agama Islam, dan kita mengenal siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan, saya tunggu. Ada pertanyaan, Mas Yusuf? Belum ada yang masuk. Ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah tiga hal yang harus diketahui itu harus urut kita belajar atau gimana Ustadz urutannya? Apakah tiga hal tersebut itu harus diketahui berurutan? Ini sejatinya tiga hal ini kenapa diurutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal dengan usul salasah, karena misalnya ketika seseorang mengenal Rasulullah SAW tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nanti keimanannya akan kurang. Atau ada praktek-praktek ketika dia misalnya mengaku cinta kepada Nabi, ternyata ada praktek-praktek yang salah. Dan begitu juga ketika ada masalah, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu misalnya didustakan, karena zaman sekarang kan banyak ada orang yang mengatakan misalnya Muhammad itu kan turun kepadanya wahyu. Nah, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan turun kepada Nabi Muhammad, dan ketika itu misalnya ditulis di pelapah dan kemudian disalin kemana? Disalin untuk menjadikan Al-Quran. Yang nulis Al-Quran ini kan manusia biasa, para sahabat, bukan Rasulullah SAW. Nah, terkadang orang itu diserang dari sini. Akhirnya, iya ya. Jangan-jangan Nabi Muhammad itu berdusta. Karena dia misalnya mengenalnya itu langsung ke tingkatan ketiga, mengenal Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengenal agama yang berhak yang diyakini apa, Rasulullah SAW, cara tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan manusia kepada akal sehat itu gimana, kepada nalurinya, kepada fitrahnya, itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sedemikian kehidupan ini, sehingga seseorang akan mudah membuat ragu, diragukan, begini loh. Terus kemudian ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan Islam dari mengkritik sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seseorang ketika misalnya dia tidak mengenal Rasulullah SAW, siapa-siapa orang yang dekat dengan Rasulullah, siapa-siapa yang kenal dengan Rasulullah SAW, maka ketika dia beragama Islam itu akan mudah untuk diluntuhkan. Memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini meletakkan urutan ini adalah urutan agar dari yang paling dasar, yang mana paling dasar ini paling pokok. Sehingga ketika seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa Rabb yang paling berhak disembah, siapa zat yang disembah, sehingga nanti akan memudahkan untuk fase-fase berikutnya. Sebagaimana bangunan itu kan yang paling penting itu adalah pondasinya, yang bawah itu harus kokoh. Kalau yang paling bawah itu tidak kokoh, langsung dibangun atasnya, maka yang terjadi adalah bangunan tersebut akan tidak menjadi kokoh. Wallahu taala alam bisawab.
Mohon maaf, sedikit, batuk. Tenggorokannya gatal ya, sakit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi ya Ibnu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih ada pertanyaan masih saya tunggu. Belum ada lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.